bersyukur bersama saya Syahrial Al-Malawi. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang permasalahan kata benda atau isim, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan nouns, kata benda. Nah, serta pertandanya. Dan pada video hari ini kita akan membahas tentang permasalahan fi'il, kata kerja. Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan verb. Nah, setiap pekerjaan yang kita lakukan disebut dengan fi'il. Belajar, contohnya, menulis, membaca, memandang, mendengar, serta mencium ataupun menghirup. Itu semua dalam bahasa Indonesia adalah pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Dan bagaimana menandakan fi'il dalam bentuk kalimat bahasa Arab, sementara kita sendiri orang awam, umumnya orang Indonesia yang notabene-nya bukanlah orang-orang Arab. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu kalimat tersebut isim dan mana fi'il. Mari simak penjelasan saya berikut ini. Jangan lupa ulang-ulangi menontonnya agar lebih paham. Sediakan buku catatan dan pena. Pertanda fi'il dalam kitab Matan Al-Jurmiyah yang dikarang oleh Imam As-Sonhaji dibagi kepada 4 bagian. Apa saja pertanda fi'il yang 4 itu? Yang pertama adalah terdapat huruf qad. Huruf qad, huruf qaf dan dal bergabung qad. Jadi apabila ada huruf qad, perhatikan kalimat sesudah qad tersebut. Perhatikan kalimat sesudah qad tersebut. Jadi setelah kalimat qad tersebut, inilah yang disebut dengan fi'il. Contoh kita buat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya ulangi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada kalimat qad, sesudah qad ada bacaan kana. Maka kana tersebut adalah fi'il. Contoh yang lain, qad aflahal mu'minun. Maka mana fi'il madinya? Silahkan cek. Adalah aflaha. Setelah qad ada kalimat aflaha. Aflaha merupakan fi'ilnya. Contoh yang lain, laqad khalaqnal, Al-Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana. Maka mana fi'ilnya? Adalah khalaqna. Jadi fi'il apa namanya? Pada contoh tersebut, fi'il itu kan dibagi kepada 3. Ada kata kerja, ada fi'il madhi disebut dengan kata kerja masa lalu ataupun past tense. Ada fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang atau present continuous tense. Dan ada fi'il mudhari ini juga kata kerja masa akan datang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan present future tense. Nah, jadi apabila nanti setelah qad, ini kemungkinan dia dari 2 fi'il tadi. Kalau tidak fi'il madi, berarti fi'il mudhari. Lantas, bagaimana pertanda dari fi'il madi ataupun fi'il mudhari? Ini nanti kita akan bahas pada segmen video berikutnya, yaitu terdapat dalam babul af'al dan terdapat juga dibahas dalam pembahasan kita tentang shorof nantinya. Sabar, tetap setia di channel YouTube saya Selalu Bersyukur bersama saya Syahrial Al-Malawi. Nah, tanda fi'il yang kedua apa? Tanda fi'il yang kedua adalah masuk huruf sin. Masuk huruf sin.
sin ya, bukan shin, masuk huruf sin. Nah, jadi setelah kalimat yang bergabung huruf sin ini, dia kemungkinan fiil. Tapi fiilnya adalah fiil mudhari, peristiwanya adalah masa akan datang. Ataupun disebut dengan bahasa Inggrisnya present future tense. Sebagai contoh, kita buat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah, terdapat di pangkal juz 2 paling atas. Sayaqulus sufaha'u, sayaqulus sufaha, fokus kepada kalimat sayaqul, sayaqul. Ada huruf sin, berarti yaqulunya merupakan fiil, tapi fiilnya menandakan kata kerja masa akan datang. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan present future tense. Contoh, saya akan berkata, I will speak. Nah, nanti inilah apabila ada huruf sin, berarti sudah sin itu adalah fiil mudhari yang menandakan masanya adalah masa akan datang. Tanda fiil yang ketiga, yaitu ada kalimat saufa. Sering sekali kita jumpai dalam Al-Quran. Apabila ada kalimat saufa, tulisannya bisa dilihat di layar, saufa. Oke. Nah, maka ini menandakan dia adalah fiil mudhari juga, tapi menandakan masa akan datang, tapi peristiwa yang akan terjadi tersebut dalam kurun waktu yang lama. Contoh firman Allah, kalla saufa ta'lamun. Ada kalimat saufa, setelah saufa ada kalimat ta'lamun. Maka ta'lamun di situ adalah fi'il mudhari, tapi untuk masa akan datang, tapi masa akan datangnya adalah lama. Lama terjadi. Lama, maksud lama terjadi adalah lama peristiwa tersebut akan tertunaikan. Jadi perlu kita perhatikan, apabila setelah sin atau saufa, maka kalimat fiilnya adalah fiil mudhari yang kata kerjanya adalah khusus masa akan datang. Tapi apabila sesudah qad, khusus kepada dua fiil. Kalau tidak fiil madi, berarti fiil mudhari. Yang keempat, masuk huruf ta'ut ta'nitsis sakinah. Ta'ut ta'nitsis sakinah. Ta'ut ta'nitsis sakinah, huruf ta yang berbaris mati di ujung fiil madi. Menandakan untuk apa ta'ut ta'nitsis sakinah ini? Sebuah pekerjaan masa lalu, berarti fiil madi, yang mana fiil madinya ini khusus disandangkan kepada seorang perempuan. Contoh kita buat, qala, telah berkata. Belum ada kalimat tanya di akhir, maka kalimat ini adalah untuk laki-laki. Ditambahkan huruf ta di ujungnya. Setelah la tadi, ta yang berbaris mati, namanya ta'ut ta'nitsis sakinah. Qalat, telah berkata. Nah, siapa yang berkata? Adalah perempuan. Apa tandanya? Ada ta berbaris mati setelah fiil madi tadi. Contoh kita buat kalimat lain. Akala, makan. Berarti yang makan itu adalah laki-laki. Jadi kalau kalimatnya, pekerjaannya itu disandangkan perempuan yang melakukan, tambah aja ta berbaris mati di ujungnya. Akala tambah ta di ujungnya, menjadi akalat. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanda fiil tadi ada 4 syarat. Apa saja tanda fiil tadi? Yang pertama ada huruf qad. Setelah qad itu perhatikan kalimat sesudahnya. Dia ada 2 jawaban. Kalau tidak fiil madi, berarti fiil mudhari. Fiil madi itu tadi apa? Kata kerja masa lalu. Fiil mudhari itu apa? Bisa 2 keterangan, bisa masa sekarang dan bisa masa akan datang. Yang kedua, masuk huruf sin, menandakan sin, tapi ini menandakan khusus untuk fiil mudhari, menandakan kata kerja masa yang akan datang. Yang ketiga, ada saufa.
Berarti setelah sofa itu nama kalimatnya adalah fi'il mudhari, menandakan juga untuk masa yang akan datang. Yang keempat, ada ta berbaris mati di akhir. Contoh ta berbaris mati di akhir ini nanti menandakan adalah berarti dia fi'il madi, kata kerja masa lalu, tapi peristiwanya adalah untuk kata kerja masa lalu tapi disandangkan untuk seorang perempuan. Qoma menjadi qomat, doroba menjadi dorobat. Nah, aqila menjadi aqilat, akala menjadi akalat. Nah, permisa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat selalu bersyukur, channel yang dimuliakan Allah. Kedua pertanda sudah kita bahas. Satu pertanda fi'il, yang kedua pertanda isim. Dan berikutnya bagaimana pertanda dari huruf itu sendiri. Pertanda huruf apabila sunyi dari tanda fi'il atau tanda isim. Nggak ada tanda fi'il, tidak ada tanda isim, berarti nama kalimatnya adalah huruf. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita seputar tentang bab kalam. Dan alhamdulillah kita bab kalam sudah selesai dan akan kita masuk kepada segmen video berikutnya yang akan kita bahas, yaitu babul i'rab, bab tentang perubahan baris akhir. Nah, kenapa baris akhir yang kita pahami kan terbagi kepada 4: baris fathah, baris dhammah, baris kasroh, dan baris sukun. Dan apa nama kalimat baris tersebut? Jangan kemana-mana, tetap setia di channel YouTube Selalu Bersyukur. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan segala info pendidikan yang bermanfaat dari saya sendiri. Sekian, salam persahabatan. Selalu bersyukur, karena dengan selalu bersyukur insya Allah rezeki lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.